wis Bapak. Wis pastikan. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajah di tempat kantor ya. Kantor apa Pak? Kantor Kitobu. Kitobu. Itu ada ininya ya, Instagramnya ya? Belum? Webnya ada. Kitobu. Kitobu. Oh, Kitobu. Semoga kesempatan yang Allah berikan pada kita pada pagi ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita tetap haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia ini sampai nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih muda semua ya ini ya. Rata-rata umur 20-an ya. 20 sampai umur berapa ini? Yang belum nikah maksudnya. Ngacung apa ya? Saretan nih jomblo. Terus sama saretan. Ini temanya tentang Jodoh. jodoh. Jodoh yang semakin jauh. Kalau tentang jodoh itu litoyibi katanya ya. Kalau kita baik, insya Allah akan mendapatkan orang yang baik. Tapi kalau sebaliknya lil hobisi. Kalau kita itu jelek, pasti juga dapatnya jodohnya nanti jelek juga. Ya. Oh, nanti sudah pernah tahu kalau ini. Lama nanti jangan bisa dikasih sama. Ini. Jadi temanya sekarang tentang sukses dunia akhirat gitu ya. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sukses Dengan dalam jodoh nggak apa-apa. Nanti banyak permintaan. Oh, nanti pertemuan berikutnya jodoh. Jodoh di dunia sampai akhirat kan gitu ya. Jadi pada masa hijrahnya Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, itu tahu nggak kota Madinah namanya apa dulu? Yastrib. Tahu ya? Yastrib atau Yastrib? Jadi semua sahabat yang hijrah, termasuk di situ ada seorang pengusaha yang terkenal, triliuner. Namanya siapa? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf. Dia juga hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah tanpa membawa modal. Modalnya sudah ditinggalkan sudah, karena hijrah saja sudah. Sami'na wa ata'na. Jadi setelah nyampe di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf ini diperkenalkan, dipersaudarakan dengan salah satu kaum Ansor waktu itu, namanya Sa'ad bin Robi.
Sa'ad bin Rabi setelah diperkenalkan, Sa'ad bin Rabi ini menawarkan sama Abdurrahman bin Auf. Bukan Rauf ya, itu Auf ya. Ya Bi tahu Bi ya? Bi itu apa? Kalau orang Madura tahu ya? Bi itu apa, Mas? Bi ya, bukan Bi ya, bukan kambing ya. Bi itu Robi maksudnya. Saat gitu. Jenengan kan dari kota Mekah hijrah ke Madinah ini kan nggak bawa apa-apa. Oh iya, terus saya punya apa-apa. Maksudnya, saya punya harta. Gimana kalau harta saya ini 50% untuk saya, 50% untuk jenengan. Terus saya punya kuda juga, paruan juga ya. Satu untuk jenengan, satu untuk saya. Terus saya juga punya istri. Saya juga punya istri 2. Pilih yang mana, untuk jenengan satu, untuk saya satu. Nah, kalau kita nih, itu tingkat keimanannya sahabat Sa'ad bin Rabi seperti itu. Tingkat keimanannya sampai seperti itu. Punya harta paruan, punya kendaraan. Misalkan punya kendaraan 2, paruannya sebetulnya. Terus punya istri 2, suruh pilih salah satu yang tercantik. Sampai segitunya. Kalau bersahabat itu harus seperti itu. Kalau bersahabat harus seperti itu. Untungnya saya punya istri cuma 1. Aman ya. Saya bukan anti poligami ya andanya. Tapi nggak suka aja gitu ya. Nggak suka tapi nggak anti, nggak suka. Banyak teman saya, bahkan kakak saya pribadi, kakak kandung saya itu poligami. Adik saya poligami, saya tok yang enggak. Saya ini saya termasuk suami yang takwa, takut istri 2. Terus sekiranya nih kita nih yang menjadi Abdurrahman bin Auf nih, sekiranya nih, kira-kira kita menjadi Abdurrahman bin Auf nih, apa yang kita sampaikan ke Sa'ad bin Rabi? Kira-kira nih. Oh iya, itu. Kira-kira jenengan nih. Oh iya. Kira-kira jenengan hijrah ikut Kanjeng Nabi. Enggak bawa modal, enggak bawa istri, enggak dibawa semua sudah. Cuma badan doang ini sama pakaian yang nempel ini. Kira-kira apa yang akan sampaikan ke Sa'ad bin Rabi? Kita awali seperti itu. Kalau kondisi sekarang nggak mungkin. Anggaplah kondisi yang kayak dulu. Dulu saya belum terlahir. Kalau kita misalkan kita sudah hijrah, kita nggak punya apa-apa, cuma kita punya skill dan keahlian, terus dapat tawaran, dapat bantuan dari saudara kita berupa harta, misalkan beliaunya punya 1 M misalkan, ayo 500 iting gitu kan, terus punya mobil Pajero 2 kan, yang 1 iting ya kan, istri juga dia punya 2, pas waktu itu dia punya 2 gitu, pilihan sing ayu PN tapi kalau kita pasti bilang mau ya, alhamdulillah ente kok baik banget nih gitu kan. Syukurlah kita gitu kan. Tapi alhamdulillah apa yang keluar dari lisannya Abdurrahman bin Auf ini, terima kasih Anda itu luar biasa ya. Keimanannya sudah luar biasa sempurna katanya Abdurrahman bin Auf ini. Tapi saya nggak mau itu. Saya doakan semoga keluarga Anda sehat walafiat. Malah berdoa dia, semoga mendapat barokah dari Allah. Semoga anak turunannya soleh soleha. Terus apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Ya Sa'ad bin Rabi, tunjukilah saya di Madinah ini mana pasar, tunjukilah saya ini mana nih pasar yang ada di sini nih gitu. Dianterin
sama Sa'ad bin Rabi ini ke pasar. Dan yang mendominasi di pasar itu adalah orang pasar. Mengarani Pak Budi bisa gitu. Itu pasar besar itu. Terus apa? Yang mendominasi di pasar itu adalah orang Yahudi, orang Nasoro yang mendominasi. Walaupun di Indonesia sebetulnya yang mendomin sebetulnya orang Yahudi. Makanya kita, sekarang ini jenengan ini pemuda-pemuda penerus perjuangan agama, bangsa dan negara harus bangkit ya nanti. Harus bangkit, harus bisa menciptakan ekonomi yang bersyariah. Tergantung syariahnya nanti ya, syariah Islam atau syariahnya gue kan gitu ya nanti. Terus setelah ditunjuki sama Sa'ad ini, Abdurrahman ini nanya, ini pasarnya siapa? Pasarnya orang Yahudi. Oh gitu. Gimana sistem kalau kita mau nyewa tempat gitu? Ya bayar dulu baru sewa. Kan seperti itu ya. Kos-kosan juga seperti itu kan? Kontrakan kan juga seperti itu. Bayar dulu baru boleh masuk kan gitu kan? Nggak ada yang bersyariah ya. Kayak kita nggak ada. Kalau kita tempati dulu baru bayar. Atau sebaliknya, saya ada Pak, mumpung ada, nggak masalah. Kalau mumpung ada. Kalau memang nggak ada, boleh bayar belakang. Boleh syariah. Setelah, gitu. Jadi kalau kita mau berusaha harus bayar dulu, baru kita menempati, baru kita berusaha. Gitu. Ya. Akhirnya di depan pasarnya orang Yahudi itu ada lahan kosong di situ. Loh, kalau ini tanahnya siapa? Katanya. Kalau ini ya, tanah saya ini. Gitu. Kita ciptakan pasar bareng-bareng di sini. Caranya seperti apa? Ya kita petak-petak, patok-patok. Kayak kalau di pasar itu apa itu? Bedak ya. Kita buat bedak-bedak di sini. Nah, terus nanti sistemnya tempati dulu, usaha dulu, baru kalau ada untung baru bagi hasil. Itu namanya sharing profit. Gitu ya. Bagi hasil tuh bahasa Maduranya itu sharing profit. Ya, Mas. Akhirnya banyak sudah yang kaum muhajirin itu yang berusaha di situ banyak, termasuk kaum Ansor sendiri buka bedak-bedak di situ banyak. Karena sistemnya tatkala punya untung bagi untung lah, sharing profit di situ. Enggak suruh bayar sewa, enggak ada bayar sewa di situ, enggak ada. Biasanya kalau di perkreditan di Indonesia ini ada di situ bayar sewa, bayar bunga, kan ada. Itu yang nanti bab selanjutnya ya, bab riba nanti ya. Terus setelah pengusaha banyak sudah menempatin lapaknya dari tanah Sa'ad bin Rabi ini, sama-sama berusaha sudah, sama-sama menjual apanya ya, ada jual kerajinan, ada juga jual pakaian, semua juga pengusaha. Tapi ada seorang pengusaha itu yang curhat sama Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya kenapa? Saya kok enggak sukses ya? Maksudnya saya berdagang kok enggak sukses, kok masih kalah dengan pasar Yahudi. Padahal saya ini sudah melakukan apa yang engkau lakukan. Kaget kan dengan Nabi itu kan. Kaget kan. Maksudnya gimana? Oke. Kalau kok bisa orang Yahudi itu keuntungannya lebih banyak, padahal kamu telah mengikuti apa yang aku perintahkan, misalkan seperti itu. Iya ya Rasulullah. Gimana ceritakan. Ini Rasulullah. Misalkan kita jual gandum
gandum 1 kilo, kita kasih 1 kilo, gitu kan. Terus kalau orang Yahudi dikurangi timbangannya, jadi nggak nyampe 1 kilo. Berarti kan keuntungannya lebih banyak itu. Misalkan harganya 100.000, sama-sama 100.000, tapi di sana nggak nyampe 1 kilo. Sedangkan kita jujur ya Rasulullah. Oh terus, misalkan kita kalau di sini misalkan jual apa ini, yang kiloan juga, pasir, gula pasir, gula pasir misalkan. Sedangkan orang Muslim jualnya 1 kilo ya 1 kilo. Tapi kalau orang Yahudi dikurangi sedikit. Jual buah juga banyak kan. Kalian lihat di YouTube itu kan buah ada yang ditukar gitu ya, yang kecil ditukar dengan kecepatan tangan gitu kan. Terus ada juga yang timbangannya juga diberatkan dengan ngasih buah juga, akhirnya nggak balance. Oh gitu. Sudah kamu lakukan itu? Iya. Cuma sayangnya kamu kurang 1, katanya kan Imam. Apa ya Rasulullah? Kalau kamu berdagang itu jangan dikurangi, tapi ditambahi. Maksudnya? Maksudnya sekarang. Misalkan sampai pedagang nih, apa namanya, misalkan kacang yang kukus itu loh, yang hangat itu loh. Nah, apa namanya? Kacang godok. Sampai beli 5.000 misalkan, 5.000 dapat 1/4. Setelah ditimbang, sampai kalau sebagai pedagang ini sudah jujur kan, pas sudah timbangannya 1/4, sampai tambahin. Walaupun hanya 5 biji sampai tambahin. Itu namanya apa namanya itu? Sodako ini masih sodako ini. Belum infak ini masih sodako. Sampai tambahin sodako. Jadi kalau kita berbisnis, kalau kita melihat para sahabat berbisnis, jadi rahasianya itu ada 2 itu tadi. 1, kita kalau berusaha atau berbisnis atau menjalankan usaha apapun, modal utamanya kita harus jujur. Itu nomor 1. Nomor 2, kita harus mencari keberkahan. Keberkahan itu bisa kita dapat dari jalan bersedekah. Makanya saya ada ini catering di tempat asrama saya, di tempat yayasan saya di Pak Ari. Ya, mulai dari harga 5.000 sampai 25 ya Pak ya. Dari harga 5.000 sampai 25.000. Bukan promo ini, saya cuma menginformasikan. Nah, terus emasnya ini dari Mas Medan, dari Sulawesi. Dia dikira S1, ternyata S2. Masuk ke tempat saya dengan jujur, Pol, Pak saya ke sini mau ngaji. Nggak tahu ngaji, belum. Makanya suruh ngaji lancar kayak gitu masih belum ya. Hampir. Baru berapa bulan di asrama? Udah 2 bulan berjalan ya, belum full ya. Ini 2 bulan di asrama sudah, alhamdulillah udah lancar ngajinya. Iya, di asrama putra. Jadi modal utama kalau kita berusaha apapun, bekerja di tempat manapun, kita sebagai karyawan atau kita sebagai pelaku usaha itu, syarat utama kita harus jujur. Jujur, nomor 1 itu jujur. Nomor 2 harus mencari keberkahan dengan cara bersedekah. Modal utama itu sebetulnya kejujuran. Jujur itu sebetulnya mencerminkan dari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu punya sifat 4 ya. Yang pertama adalah siddiq. Kita harus jujur. Siddiq itu jujur ya. Siddiq ini kejujuran kita antara kita dengan Tuhan, jujur. Kalau amanah, kejujuran kita dengan sesama. Dibedakan ya. Kalau kita jujur itu kepada Allah, kalau amanah itu kepada sesama. Jadi kalau sampean diberi apa namanya, job, diberi pekerjaan, misalkan ada yang desain, ada yang administrasi,
ada yang marketing, banyak marketingnya gini ya, bagus ini, sesuai. Kanjeng Nabi itu marketing itu Kanjeng Nabi, dia manajer marketing Kanjeng Nabi itu, karena Kanjeng Nabi dulu menjadi anak buahnya dari Siti Khadijah dulu. Sebagai apa? Marketing. Sampai berbangga sampai berarti kalau sampai sebagai marketing berarti sampai itu mengikuti sunnah Nabi. Jadi marketing Tidak profesi berarti. Kalau sampean marketing, di dalam marketing itu juga ada sales ya. Di dalam kemarketingan itu juga ada menjual di situ. Kenapa kok saya bisa? Karena saya juga seorang marketing juga. jadi tahu lika-likunya, manis pahitnya dunia kemarketingan itu saya sedikit banyak paham di situ. Dan juga banyak kekurangannya juga di marketing. Marketing itu dari barang yang biasa dijadikan barang yang luar biasa. Itu seorang marketing itu. Kalau sampai nggak bisa jadi barang yang biasa ini jadi barang yang luar biasa, sampai gagal sebagai seorang marketing. Kalau sales itu di bawah, sales itu hanya penjual saja. Ini gorengan sudah sampai jual gorengan sales. Tapi kalau sampai bilang nih gorengan ini bukan cuma bisa mengenyangkan, tapi ada keberkahan di dalam. Kok bisa? Ini di ngajiin, nah gitu kan. Tadi kan ngaji kafe ya. Ngaji kafe, habis ngaji kafe tadarusan. Berkah, itu seorang marketing harus seperti itu. Seorang marketing harus seperti itu. Jadi kalau seorang karyawan itu satu, atau seorang pengusaha atau seorang pelaku usaha itu satu, itu harus jujur. Jujur itu dibagi dua tadi. Satu sidik itu kepada Tuhan, amanah itu kepada sesama. Dua harus cerdas. Seorang pelaku usaha itu harus cerdas. Termasuk marketing ini harus cerdas. Karena marketing itu adalah ujung tombak dari kesuksesan sebuah perusahaan. Cerdas dalam hal apa? Hal patona itu cerdas melihat peluang bisnis apa nih sekarang nih, peluang pasar apa ini yang masuk sekarang nih yang perlu kita pasarkan nih. Harus seperti itu. Tabligh, marketing itu harus tabligh. Marketing harus bisa menyampaikan hal yang biasa menjadi luar biasa. Jadi ya, keempat-empatnya sifatnya Kanjeng Nabi kalau dimasukkan ke dalam hal bisnis luar biasa. Satu sidik, dia nggak akan pernah bohong, dia akan terus jujur. Karena urusan hamba sama Tuhan. Kalau amanah sesama manusia. Makanya jangan sampai amanah yang diberikan pimpinan terhadap bawahan itu disalahgunakan atau disepelekan. Karena kepercayaan itu luar biasa. Satu kali kita melakukan kesalahan, kepercayaan orang itu sudah nggak sama dengan yang pertama. Ibaratkan kertas yang polos, sama polosnya tapi sampai remet sudah, terus sampai luruskan lagi nggak bisa sudah. Walaupun sampai setrika pasti ada bekasnya, kusutnya itu pasti ada. Jadi amanah itu harus betul-betul dipegang. Pimpinan sini siapa? ini itu. Berarti dari 3 orang ini harus betul-betul kalian sebagai karyawan harus betul-betul bisa memegang amanah yang dipercayakan sama sampean ini. Harus 4-empatnya nih harus dipegang kalau sama pelaku bisnis nih. Terus yang ketiga, kita itu harus bermanfaat ya, bermanfaat. Keberkahan itu karena kita bermanfaat. Kita misalkan kita sukses, kita berbisnis di sini sukses, kaya, itu nggak cukup. Sukses kok itu nggak cukup. Kaya kok itu nggak cukup. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat. Tapi tidak ada memberi manfaat sama orang lain, nggak ada keberkahan di situ. Terus katakan di Nabi gimana? Khairun nas anfa'uhu linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia di situ yang bermanfaat pada orang lain. Terus yang keempat, ini untuk pimpinan. Untuk pimpinan. Jadi kesuksesan sebuah perusahaan itu kalau pimpinan berjalan sendirian mustahil.
harus disupport oleh bawahan atau karyawannya. Makanya malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, kepada marketing, kepada administrasi, kepada desain, sama halnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham ya? Jadi karyawan sudah dapat, pimpinan sudah dapat. Jadi betul ya? Betul ya, gitu ya. Jadi ini penyemangat antara bawahan sama pimpinan harus sama-sama semangat untuk memajukan sebuah usaha. Harus ada chemistry ya. Harus ada loyalitas tanpa batas. Tuh, slogan dari marketing itu tadi, loyalitas tanpa batas. Jam berapapun marketing itu jamnya itu, jam online-nya itu 24 jam. Lupa sholatnya. Allah tadi. Saya masih ingat dulu ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan itu perusahaan China yang notabene agamanya Kristiani. Jadi meetingnya itu pas jam 11 pas hari Jumat. Meetingnya itu jam 11 pas hari Jumat. Jadi didesain supaya kita itu tidak bisa Jumatan sampai segitunya. Sampai segitunya. Jadi banyak yang diangkat sebagai sekretaris, yang diangkat sebagai manajer itu dari Muslim yang dimurtadkan. Banyak. Makanya fakir itu, kefakiran itu memang dekat sama korib sama kekafiran, kekufuran. Sampai ini sebagai penerus perjuangan yang enggak sepuh ya masih, yang dewasa. Yang dewasa ini harus lebih hebat ya, mentalnya harus lebih hebat. Jadi kemarin kita bicara sama Pak Darmawan juga di atas mobil itu, untuk meningkatkan imun di dalam tubuh dalam masa pandemi COVID ini harus ditingkatkan imannya. Jadi kalau imannya meningkat, keyakinannya sama Allah meningkat, imunnya juga ikut meningkat. Sama juga sama sampean itu, sampean ditakdirkan sama Allah ini bisa bergabung di sebuah perusahaan yang di dalamnya ada keberkahan. Kok bisa saya bilang itu? Ya buktinya setiap Jumat ada kafian. Itu sunnah Nabi Pol itu nanti. Terus masih ada tadarusan. Satu huruf pahalanya berapa mas? Satu huruf pahalanya 10 keberkahan. Satu huruf pahalanya 10 keberkahan. Kalau sampean apa tadi Al-Kahfi itu berapa huruf? Pinggir apa itu nanti itu kontainer nggak cukup itu nanti. Apalagi tadarusan, apalagi nanti hafalan. Ada namanya hafalan dengan metode Bilal. Saya punya hafalan namanya metodenya metode Bilal. Pencet keluar, pencet ini keluar gitu. Ada pencet-pencetnya, ada tombol-tombolnya nanti. Nanti dimulai Al-Baqarah itu bagus itu Al-Baqarah. Banyak motivasi-motivasi untuk kehidupan di dunia itu di Al-Baqarah itu. Banyak. Mulai dari sedekah, mulai dari infak, banyak di Al-Baqarah. Makanya sampai yang puasa itu surat Al-Baqarah itu berapa juz surat Al-Baqarah itu? Berapa juz? Berapa juz mas? Masa nggak ada yang tahu? Dilihat mas, berapa mas? Hah? Berapa juz? Pasti ya, itu hampir. Berapa?
3, 2,5 ya. Bagus itu. Tapi lancar semua ya di sini ya. Ada yang nyemak, maksudnya ada yang negor gitu kalau Alhamdulillah ada Pak. ada ya. Siapa? Pak Samsul. Jadi Ada korengnya juga. luar biasa. Ada yang hafal ini ya, Arba'in Nawawi. Ada. Biasanya yang dari Sampang ya, betulnya. Arba'in Nawawi. Kata Kanjeng Nabi gimana? Mas, la yudruku kullu la yudruku kullu. Jadi kita nggak usah nunggu sempurna dulu ya, yang penting jalan. Jadi kita misalkan tidak bisa melakukan kebaikan 100%, kita jangan tinggalkan kebaikan itu. Nanti sampai pernah nggak bisa, tahsinnya belum bisa, terus sampai nggak ngaji. Ngaji aja, proses aja. Karena dalam proses itu ada keberkahan, barokah fil harokah. Keberkahan itu ada di proses itu. Sampai harus berjuang untuk berproses terus mensukseskan perusahaan ini. Jadi kadang kita itu apa ya? Kita misalkan kita itu dimampukan sama Allah. Kita makan ayam tiap hari. Kadang kita bosan makan ayam tiap hari. Kadang kita itu apa Pak? Sama orang miskin apa namanya? Maksudnya nebeng gitu. Kebahagiaannya itu kadang kita nebeng sama orang miskin. Iya, contohnya gitu. Tatkala saya pribadi itu bosan dengan soto, bosan sudah dengan soto. Untuk meningkatkan gairah makan soto itu kita harus ngajak apa? Yang di sungai itu ngajak orang untuk makan. Contohnya siapa itu? Yang di sekitar situ, di jembatan itu, tukang beca, pemulung. Yang ada di depan situ ada 10 orang, ada 15 orang. Saya ajak makan dulu. Setelah diajak makan, mereka kan rakus nih, kan belum pernah makan soto, mungkin jarang mungkin kan gitu kan ya. Lahap kan, bukan rakus ya, lahap. Makan nih, makan. Baru gairah saya tuh untuk makan soto tuh ada. Kadang itu ingin bahagia, kita ingin bahagia itu masih nebeng sama kebahagiaannya orang miskin kan. Makanya kita jangan sok-sok ini ya. Sok-sok saya orang sukses, saya orang kaya. Ya kalau Nabi gitu nggak masalah. Kita ini manusia biasa, nggak ada kelebihan apa-apa. Kalau Nabi dulu tuh ada kesulitan, tinggal berdoa aja sama Allah. Iya toh. Misalkan kayak Nabi Musa, tatkala di depannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun. Doanya sama Allah. Ya Allah, kirim saya bantuan. Suruh pukul tongkatnya ke lautan, dipukul. Buka jalan sudah. Lewat, disusul sama Fir'aunnya, doa lagi, tenggelam udah Fir'aun, sudah selesai. Iya kan gitu. Setiap kita ada kesulitan, pasti Allah itu akan kirimkan orang baik ya. Jadi kita nggak usah cari apa. Yang nggak baik nggak usah masuk sini lah, yang nggak baik itu. Kalau mau hijrah boleh lah. Karena hijrah yang hakikatnya hijrah itu adalah minal maksiati ila ta'atillah. Dari dunia yang penuh kemaksiatan menuju ke dunia yang taat kepada Allah. Boleh lah. Juga contohnya misalkan kayak Nabi Ibrahim juga ya, dibakar gitu kan. Sama siapa? Sama Namrud. Mau dibakar, berdoa ya Allah, selamatkan saya. Diperintahkan Allah sama apinya itu dinginnya kayak kulkas, kadar sampeannya Ibrahim ya. Coba sampean berdoa kayak gitu. Ya Allah. Ya Allah, ada setrikaan lagi panas gitu kan? Ya Allah, dinginkan setrikaan nih gitu ya. Jangan dicabut, tapi yang dicabut terus sampai pegang ya dingin. Kalau pas lagi panas sampai pegang tuh setrika itu ya gosong ya tangannya ya. Jadi enggak. Kalau kita berdoa sama Allah, ini jangan kayak doa. Kalau kita berdoa sama Allah dan diistijabah sama Allah, pertolongan itu kadang enggak langsung ya, melalui orang-orang lain yang diperintahkan sama Allah hakikatnya itu untuk membantu kita.
Ya penolongnya bapak 3 orang ini ya sampean ini penolong sebetulnya ini. Makanya Pak pimpinan ini harus berterima kasih kepada sampean. Kalau tidak berterima kasih berarti dia tidak bersyukur sama Allah. Karena perintahnya Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi ada hadis memang kita harus berdoa ya untuk merubah takdir. Gak ada lagi kecuali berdoa. Qayyumul qadr illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Terus kata Allah di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka akan aku penuhi. Makna ud'uni ini kebanyakan ulama menafsiri adalah doa. Kalau doa itu sebetulnya ke sini dekat. Maksudnya qarib. Jadi makna doa kalau di tempat kami itu dimaknai mendekatlah kamu kepadaku, maka akan aku penuhi kebutuhanmu. Caranya mendekat sama Allah ini, yang kadang salah persepsi orang. Mendekati Allah ini jangan sampai kita itu alasannya itu loh. Mendekati Allah itu karena kita punya masalah. Punya masalah ini, aku tak ngadu dah ke Allah. Tapi sebelum kita punya masalah, kita harus sudah dekat sama Allah. Jadi setiap ada masalah, Allah yang akan turun tangan. Jadi kalau kita sudah dekat sama Allah, sudah qarib sama Allah, berarti Allah nih yang nilai, bukan kita ya. Oh, kalau Pak Samsul itu orangnya takwa, bukan, nggak ada yang tahu orang takwa itu. Yang tahu ada hanya Allah. Kalau Allah yang sudah ngasih titel bahwa Anda itu orang muttaqin, ayatnya Allah yang di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu termasuk orang yang takwa, maka setiap kamu ada permasalahan, aku yang akan membuat jalan keluar. Allah langsung yang akan membuat jalan keluarnya. Melalui siapa? Bisa melalui orang lain, melalui teman, bahkan melalui orang yang kadang menganggap kita musuhnya. Bisa seperti itu. Pesaing. Makanya pesaing itu bukan musuh ya sebetulnya. Namanya pesaing apa ya? Penyeimbang lah. Untuk kepuasan konsumen. Terus masalah rezeki, kalau sudah kita ini termasuk dalam golongan orang yang muttaqin, masalah rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau masalah rezeki, maka Allah akan kirim terserah Allah dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Rezeki itu bukan masalah ini tok ya, full stop ya. Rezeki itu kesehatan, ketentraman dalam rumah tangga. Mana itu driver itu kok nggak datang, Pak drivernya? Oh ya, Pak Parman. Kan ada poligami ya, mau poligami ini. Tapi ketahuan. Loh, tidak masalah. Perintahnya Al-Quran seperti itu ya. Mana perintahnya langsung 2 ya. Memang boleh gitu. Hah? Memang boleh ya. Boleh menurut mereka. Ya mak berapapun bisa. Gitu ya. Iya. Asal kuat. Boleh. Tapi saya enggak termasuk golongan itu. Waktu saya ngisi pengajian juga di Sumeneb itu gitu. Saya kan mencarikan teman belum menikah, sudah umur 30 belum menikah. Saya lapor sama Pak Yai. Saya lapor sama Pak Yainya untuk mencarikan jodoh lah gitu kan. Ternyata Pak Yainya itu jenengan nggak usah gitu katanya. Maksudnya kalau jenengan sendiri monggo katanya, serempet. Ngomong gitu, di sebelah ada istri kan ya. Cuma ada tirai gitu kan, dipisah antara laki-laki sama perempuan. Dengar istri itu, batuk-batuk istri itu kan. Gitu. Habis itu tak lihat masih BBM ya, bukan WA dulu. Masih BlackBerry itu.
Tak lihat, ayo cepat pulang. Ayo cepat pulang. Habis itu kalau ada undangan ke Sumenep, ke desa Tungkek itu nggak boleh sudah, nggak usah. Padahal intihan setiap tahun saya ke sana itu. Setiap ada intihan saya kan diundang, nggak boleh datang sudah. Ketemu di si Anda. Mana dia? Perempuan itu nanti ya. Hebat orang perempuan. Allah dari ini sampai. Jadi ya memang ada hadisnya ya. Ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati kan gitu ya? Ada kan ya? Ummukah kan gitu kan? Sampai 3 kali kan ya. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ummukah. Terus siapa lagi? Ummukah. Terus siapa lagi? Baru Abukah kan gitu kan? Ummukah, Abukah. Kita ceritain sama anak santri itu kan. Ummukah, berarti ada 3 nih katanya. Abukah berarti imamnya 1 kan gitu kan. Itu santri. Kita kan tahu ngalamin berarti. Allah. Maksudnya umuka itu ada 3 memang betul. Jadi 1 ibu kandung, 2 ibu mertua, 3 ibunya anak. Jadi ada 3. Kita harus memuliakan mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah itu, kita harus memuliakan orang tua, harus sami'na wa ta'na. Nggak boleh kita ngecas aja, nggak boleh. Ufin kata Al-Quran itu nggak boleh. Sampai sudah mahasiswa misalkan mau penelitian misalkan sibuk-sibuknya, terus ibunya manggil, "Le, belikan minyak goreng." Nah itu nggak boleh. Itu termasuk nanti murka Allah. Makanya Kanjeng Nabi bilang itu ridallah bi ridal walidaini wa suhtullah bi suhtil walidain. Jadi ridanya Allah itu terdapat pada ridanya orang tua. Sebaliknya murkanya Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Sampai belum punya istri, bagus, luar biasa, muliakan orang tuanya. Gaji pertama harus gimana Mas? Gaji pertama misalkan sampai kerja besok, gaji pertamanya itu gimana? Kasihkan orang tua, udah punya ilmunya dia. Kalau saya udah terlanjur ya Pak, udah terlanjur 1 tahun kerja di sini misalkan, ya nggak masalah, anggap aja gaji pertama. Karena pertama dapat ilmunya kan gitu kan. Gaji pertama itu harus dikasihkan orang tua. Terus Pak, buat bensin buat ini ya ambil secukupnya. Sampai yang belum punya istri masih muda, untuk mendapatkan ridha Allah itu ya melalui ridhanya orang tua. Caranya supaya orang tua ridha pada sampean, buat surprise sama orang tuanya. Buat surprise. Gajinya berapa rata-ratanya sih? UMR atau di bawah UMR? Di bawah, Masih di bawah. 1.500 sampai 2.000. 2.000. Wah, kasih udah 1.700 kirim sama orang tuanya. Cuma megang 300 Pak, hidup beli menjes setiap hari gitu kan. Loh, iya, saya lakukan itu 7 bulan gitu. Saya pribadi melakukan itu 7 bulan gitu. Belum punya kerja, belum punya istri. Jadi 7 bulan saya berpuasa makan tempe menjes. Jadi bukanya itu tempe menjes tanpa nasi saya dulu. Tempe menjes sama kemangi sama sambal itu Pak. Selama 7 bulan. Gemuk ya Pak saya Pak. Sekarang maksudnya. Kalau dulu koeceng pol dulu. Mungkin celana itu 32 mungkin Pak. 30 atau 32 dulu celana itu sih. Kalau sekarang berapa ya celana? 60 mungkin ya. 60. Allah karim. Jadi kalau kita mau sukses dunia akhirat, kita itu harus jadi anak yang soleh. Satu tuh.
walaupun kita sudah sepuh, nggak ada sepuh, sudah dewasa, punya anak, punya istri, punya cucu. Tapi ini jangan lupa kita adalah seorang anak dari bapak dan ibu kita. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita harus tetap menjadi anak soleh. Soleh dalam dua hal, satu soleh spiritual, yang nomor dua soleh sosial. Soleh spiritual, soleh sosial. Soleh spiritual yaitu yang lima rukun Islam itu dilakukan. Satu, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Dua, sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Oh, diem ya. Kalau sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Nomor tiga, zakat. Aku tahu cuma zakat fitrah toh, nggak masuk akal kayak itu. Cuma zakat 2,5 kilo itu, anggaplah 3 kilo lah. Sekarang 5 kilo aja berapa? 50.000 ya Pak ya. Kalau 3 kilo kan cuma 30.000. Setahun masa kita cuma zakatnya 30.000 toh? Nggak masuk. Sampai kalau jadi target, jadi kesuksesan itu target itu diukur dari zakat. Kalau sekarang zaman milenial ini, jadi kesuksesan itu diukur bukan dari banyaknya harta kita, tapi yang menjadi tolak ukur kita itu adalah besarnya zakat. Aku tahun depannya harus zakat 10 juta. Aku tahun depannya harus zakat 1M. 1M itu kan ayam nelongso 2M. Bakso Cakman Kota 2M. Tiap tahun. Targetnya sini belum ya? Tahun depan? Enggak usah tahun depan, bulan depan. Berapa bulan lagi ini? 4 bulan lagi ya? 4 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ini kan Idul Fitri kan? Sebelum Idul Fitri selesai kan harus ada 2. Kalau kita mau zakat tuh syaratnya ada 2. 1 udah nyampe nasabnya, nomor 2 harus sudah nyampe haulnya. Jadi 1 tahun full. Nah, jadi targetnya perusahaan ini apa? Zakatnya mau zakat berapa? 5 juta, 10 juta, hitung sendiri nanti ya. Yang jadi target tuh itu ya. Bukan omset kita sekian M, apa ya? Omset kita 1 T, enggak sih. Targetnya adalah zakat. Kalau sampai pingin dilancarkan rezekinya, terus pingin dibersihkan jiwanya, zakat jadi tolak ukur kesuksesan kita dalam berusaha. Paham ya? Terus yang keempat, puasa. Puasa ntar lagi 2 bulan lagi ya. 2 bulan setengah, 2 bulan lagi. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan mulai dulu sampai sekarang cuma dapatnya lapar dan haus toh, repot. Berarti puasanya orang awam. Ditingkatkan dikit. Gimana Pak meningkatkannya? Nah ini ada kalau saya bawa ke arah apa ya, ekonomi juga lah. Jadi kalau puasa itu, kalau di dalam Al-Qur'annya itu mangkana muridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kan gitu kan ya. Iya, manggut ini Pak paham apa enggak ini manggut ini? Oh iya Pak. Iya apa ini? Iya enggak paham atau paham ini? Jadi puasanya kita rombak ya. Puasanya kita rubah nanti. Jadi katanya Al-Qur'an, maka maridan, siapa-siapa orang yang di dalam hatinya ada maridan, ada penyakit, bukan sakit nih. Itu kelas SD tok itu, sakit itu SD itu. Kalau sakit terus berpergian musafir boleh meninggalkan puasa kan gitu kan ya. Maknanya kan gitu. Yang sampai kenal mulai dari SD sampai sekarang gitu. Kalau sampai sakit boleh mokel kan gitu kan. Boleh nggak puasa kan gitu. Kalau nanti kalau perjalanan lebih dari 70 kilo boleh mokel kan gitu. Sampai DL terus nanti ke Surabaya PP berapa gitu kan. Jadi mangkana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ini tertolaknya puasa itu apabila kita di dalam jiwa kita itu ada sebuah penyakit.
Penyakit apa? Penyakit hati. Apa contohnya? Iri, dengki, apa lagi? Takabur, riya, apa lagi? Ujub, apa lagi? Pokoknya penyakit hati lah. Yang kebanyakan penyakit hati itu kan iri, dengki itu kan ya, hasad, hasud. Kalau masih di hati kita ada penyakit itu, benci sama orang, marah sama orang, tertolak puasa kita. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tertolak sudah. Terus yang kedua, au ala safari. Au ala safari itu apa? Kita mengiyakan ajakan safari dari hawa nafsu kita. Oh nanti pas Idul Fitri ini kurang 5 hari kita ke Ramayana nih, beli baju 5, beli sepatu 5, terus beli apa lagi? Beli celana 5. Nanti harus apa? Serasi. Sarungnya merah hati, bajunya merah hati. Oh, saya berarti. Jadi kalau puasa itu jangan mikir ke sana sudah. Makanya sebelum kita berpuasa, kita harus tobat dulu nih. Misalkan kurang berapa hari? Kurang 1 bulan lah. Kita masih di bulan Rajab ya. Rajab, Sa'ban, tobat dah. Tobat ya Allah. Ingat sifat-sifat kita. Kita punya penyakit hati, kita ingetin semua, kita tobatin semua itu sebelum masuk bulan Ramadan itu kan. Terus yang kedua, tatkala kita kebiasaan setiap akhir bulan Ramadan kita belanja ini, belanja itu. Pas bulan Sa'ban sampai belanja. Sampai belanja duluan sudah. Jadi misalkan sampai bajunya XL, sampean beli baju L. Iya. Kalau sampean beli SM, ternyata akhir Ramadan nggak muat, berarti bajunya sampai X, double XL, ya. Berarti sampean itu bukan puasa itu, berarti sampean itu dendam. Jadi menunda saja malah. Kalau bulan puasa itu yang dimakan itu yang bergizi semua itu. Terus mana segi sosialnya itu, nanti sosial ya. Terus yang ke puasa, habis puasa haji. Jadi sampean itu haji dan umroh itu adalah termasuk rukun Islam yang terakhir. Saya doakan sampean sama Allah dimampukan untuk melaksanakan haji dan umroh semua. Dan waktu 1 tahun ya, 1 tahun ya. Kalau ikut saya 1 tahun bisa. 1 tahun bisa. Kalau 1 tahun ikut saya itu sekarang itu 175 juta 1 orang. Ada travel lain itu 220 juta. Kalau 1 tahun ini berangkat, daftar tahun ini berangkat 220 juta. Kok nggak semangat ini kok? Mikir. Mustahil. Enggak. Kalau di yayasan kami itu memang ada special edition ya, tapi cuma 2 orang. Jadi bayar reguler tapi bisa langsung berangkat. Bayarnya reguler 40 juta tapi langsung bisa berangkat. Kalau lewat saya. Tapi cuma 2 orang. Daftar 40 juta. Ketimbang umroh sekarang ada yang 40 juta itu, tapi lewat Mesir gitu kan. Ada yang 40 juta lewat Hong Kong. Itu bukan umroh, itu jalan-jalan itu. Iya kan? Jadi sudah secara spiritual, sekarang sosial. Nah, sosial juga seperti itu. Kita tuh sesama manusia, kita itu harus memuliakan satu sama lain. Nggak ada bedanya orang biasa sama orang berkelas, orang miskin sama orang kaya, itu nggak ada bedanya. Kalau nggak ada orang miskin pasti nggak ada orang kaya. Jadi kan gitu. Kalau ada orang kaya tok gitu, nggak ada orang miskin. Sama-sama membutuhkan. Kalau semua jadi kontraktor semua gitu, nggak ada yang dagang peracangan gitu. Terus kita mau makan apa gitu kan gitu. Nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret.
Alfamart juga mau dijual apa? Beras nggak ada yang bertani. Suki kafir. Gitu. Jadi sama-sama membutuhkan satu sama lain. Jadi kalau dalam hal sosial berhubungan dengan hablum minan nas, jadi berkaitan dengan akhlak antara pimpinan ke bawahan seperti apa, antara sesama pimpinan seperti apa, pimpinan ke bos seperti apa, itu ada akhlaknya masing-masing dan tanpa ada rasa merendahkan. Kanjeng Nabi sendiri mencontohkan kalau umatnya itu semua di depannya Kanjeng Nabi, di hadapannya Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi menilainya soleh-solehah semua. Enggak ada ini soleh, ini enggak soleh, enggak ada. Soleh semua. Ulama juga mengikuti seperti itu. Jadi dia nurut umat di air rahmah. Jadi kalau melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang, enggak ada. Oh, ini kok pakaiannya seperti ini, kafir, enggak. Oh, ini kok enggak pernah sholat subuh misalnya. Tapi sini kan sholat subuh semua ya. Ya. Tidur di sini semua. Oh, jadi bagus ya. Jadi sosialnya ini bagus. Ada perkumpulan semacam ini di sebuah perusahaan itu jarang ada. Individualis semua. Bisa ditata seperti ini kalau nggak diberi kekuatan sama Allah mustahil juga. Dan kita yang bisa menata, jangan bangga diri. Apa yang bangga diri? Karena semua itu karena rahmat dari Allah semua, diberi kekuatan dari Allah semua. Makanya kita itu selama kita ada di dalam relnya Allah, berjalan di dalam syariatnya Allah, kita itu semua harus tawakal kepada Allah. Ya Allah, berilah saya rahmat, berilah saya kekuatan sehingga kita tetap beristiqomah dalam kebaikan, dalam kebajikan. Kata tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum. Nah, sedang dikerjakan ini. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allamahu. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, atau yang belajar Al-Quran dan mempraktekannya. Boleh. Harus berbangga sama di tempat ini nih. Luar biasa. Baru kali ini ya Pak ya. Saya dulu menawarkan ke Awesam. Ya, Awesam itu ya, baju itu ya. Awesam itu untuk ya ngaji seperti ini, terus ada hafalannya gitu. Tapi tak tunggu-tunggu nggak ada. Tak tunggu-tunggu nggak ada. Ya nggak masalah. Karena setiap outletnya Awesam itu yang mengerjakan interiornya itu saya dulu. Saya ada diamanai sama Allah dalam bidang Quran, jadi saya sampaikan gitu. Oh iya, nanti kami musyawarahkan. Ternyata sampai sekarang belum ada. Nanti belum musyawarah nanti. Jadi di sini ini walaupun nggak ada musyawarah dengan saya sudah berjalan. Berarti termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sampai praktekkan itu. Qur'annya nyuruh seperti itu, sampai praktekkan. Paham ya? Praktekkan sampai Qur'annya nyuruh, sampai jujur, sampai praktekkan kejujuran itu. Sampai Qur'annya nyuruh sabar, sampai harus bersabar. Di tempat lain gajinya sudah UMR ya Pak. Ya sabar, doakan perusahaannya supaya tambah maju. Nanti kesejahteraan kan beriringan dengan kemajuan perusahaan. Masa perusahaannya sudah omsetnya udah triliunan, masa kesejahteraan karyawan tidak dipenuhi? Kan pasti dipenuhi juga. Akhirnya kan gitu ya. Alhamdulillah sudah berada di ujung ini ya, di ujung waktu ini. Saya ini 10 menit kalau saya khutbah itu bayarannya 500.000.
Ya kayak gitu ya. Ini ada ini ya betul ya. Karena bukan apa yang saya sampaikan betul, tapi keberkahan yang ada di sini. Undur makola wala tandur mangkila. Jadi lihat apa yang dibicarakan oleh seseorang, jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau yang saya bicarakan ini baik menurut jenengan, menurut sampean, ya sampean ambil. Walaupun saya ini dipanggil Mustad, dipanggil Agus sama orang ya, tapi kalau perkataan saya itu buruk, jangan diambil. Itu kata Sayyidina Ali seperti itu. Sayyidina Ali itu gudangnya ilmu. Paham ya? Oke, tapi kalau dalam berbisnis jangan tiru Sayyidina Ali. Kalau dalam berusaha, dalam berdagang jangan tiru Sayyidina Ali ya. Tiru Abu Bakar, tiru Utsman, tiru Umar, dan yang hebat tadi Abdurrahman bin Auf. Kenapa Pak kok enggak niru Sayyidina Ali? Sayyidina Ali terlalu cepat masuk ke dunia kesuhudan, terlalu cepat ya, masih muda udah masuk ya. Suhud itu bukan nggak cinta sama dunia, bukan, tapi dunia itu nggak ada di dalam hati, hanya ada di genggaman tangan. Sedangkan dunia menurut Sayyidina Ali itu adalah bara api. Kalau bara api ada di tangan, gitu ya. Jadi dikeluarkan zakatnya, Pak. Zakatnya Coba baca surat At-Talaq, Mas. At-Talaq ayat 7. At-Talaq. Enggak apa? Belum ikut hafalan ya. Apa? Ayo Pak Haji. Pak Haji, yang kopiannya sudah Haji sama kayak saya. Ayat kamu 7. Oh, pakai ini cepat, pakai HP ya. Ayo Mas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiqu berinfaklah. Min sa'atih. Dzu sa'atin min sa'atih. Sa'atih. Ya, jadi kita itu perintah ini dari Allah nih. Liyunfiq berinfaklah. Bukan sodako ya, beda ya. Infak itu apa? Nafako, belanja. Jadi misalkan sampean tuh ada pembangunan masjid apa kan butuh untuk belanja kan ya, belanja semen, belanja apa gitu kan. Itu harus, kalau kita mau berinfak ya ke itu, ke madrasah, ke pembangunan masjid, ke pembangunan musola, ke sana. Dengan kan lagi buat masjid kan ya, tapi berinfak ke sana aja. Berinfak beda dengan sodako. Sodako itu kebanyakan menuju ke jariyah. Kalau sodako itu menuju ke jariyah. Walaupun ada sodako yang kadang untuk nebus penyakit, ada juga sodako untuk menolak bala, ada. Dan sodako belum tentu berbentuk fulus, bisa berbentuk doa, kita berbentuk tasbih. Sodako ini katakan Nabi, tasbihmu adalah sodako, tahmidmu adalah sodako, gitu kan? Tahlilmu adalah sodako, takbirmu adalah sodako, tanha anil fahsya wal munkarmu sodako, gitu kan? Mengajak ke jalannya Allah sodako, berjima dengan istri juga sodako ya. Oke. Terus lanjut. Dan bagi siapa yang disempitkan rezekinya,
Dan bagi siapa yang disempitkan rezekinya atau punya rezeki yang pas lah, yang pas. Terus falyunfik mimma Sama. ataahu sama disuruh berinfak juga. Jadi tadi yang kaya raya, yang punya lapang rezekinya banyak, diluaskan rezekinya juga berinfak. Terus yang disempitkan juga rezekinya atau dia punya rezeki hanya pas-pasan juga harus berinfak. Terus la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. jadi Allah itu tidak membebani yang tadi yang pas-pasan itu loh, yang suruh berinfak itu kan seolah-olah dia kan berat nih, udah nggak punya suruh berinfak kan gitu kan. Tapi Allah itu tidak membebani infaknya tadi itu loh, besarnya infaknya tadi itu sesuai dengan kemampuannya dia. Jadi rezekinya sama Allah misalkan hanya 1,5 juta, masa mau diinfakkan semua kan? Tidak seperti itu. Ya, lain kalau seperti Abu Bakar As-Siddiq, lain. Kita kan keimanannya nggak sama seperti mereka gitu kan. Seperti Gus Dur, ya kan? Lain kita, keimanannya nggak seperti itu. Seperti Kiai As'ad Syamsul Arifin gitu kan. Beliaunya kalau berinfak itu nyuruh orang itu boleh bantu masjid A itu. Jadi santrinya 2 biasanya yang suruh nganter kopernya itu loh, 2. Dan nggak boleh kalau itu di atas namakan Bahyai As'ad, nggak boleh bilang kamu kasih aja. Dia bilang Abdullah ini infak dari saya gitu kan. Oh, panjenengan asmani pun sinten? Abdullah. Nah, kalau sekarang hamba Allah. Kan banyak di TV itu kan niru-niru ya. Hamba Allah, tapi yang ditransfer itu pakai transfer itu. Misalkan transfer 1 juta, 100 rupiah gitu kan. Ada kodenya tapi di belakang itu 1 juta 75 rupiah gitu kan. Kan bisa kalau pakai mobil kan bisa dikasih 75. Kalau diumumkan dari hamba Allah sejumlah 1.075.000 rupiah. Oh, aku gitu. Cuma nanya doang hamba Allah biar nggak dikenal. Tapi tak kalah untuk menghindari dari sebuah penyakit atau ketidakikhlasan, kadang kita salah juga sebetulnya, salah juga. Jadi ngasih kode-kode salah sebetulnya, nggak boleh ya. Jadi ada kebanggaan diri muncul nanti. Aku itu. Tapi kan aku orangnya kan low profile aku ini. Nggak harus aku sebutkan namaku Pak Samsul kan gitu kan. Hamba Allah aja wis, Abdullah saja. Terus saya ja'alullahu maka Allah akan menjadikan kelapangan. Ya ja'alullah apa tadi lanjutannya? Ya ja'alullahu Ba'da sesudah usri usri kesulitan itu menjadi yusra kemudahan. Jadi kalau sampean untuk dibebaskan dari kesempitan rezeki, infakkan walaupun sebagian aja, enggak usah semua. Ya, kalau sampean yakin, jos. Kalau sampean yakin gaji saya 1.500.000, tak infakkan aja 1 juta. Enggak apa-apa, monggo. Bilang sama saya tadi, Pak, iya, saya kan gajian nih, masih lama ya gajiannya. 1,5 bulan lagi ya. Ini sama pimpinan saya dikasih 1.500.000 ya. Nah, terus yang 1 juta saya infakkan Pak. Oh boleh. Kemana infaknya? Ada masjid belum selesai. Iya, Bismillah sudah infakkan. Saya bimbing kalau kayak gitu. Saya bimbing. Jadi apa yang ada power dari dalam jiwanya itu harus disupport kayak gitu. Harus disupport. Jangan digembosi kayak gitu. Harus disupport. Kamu mikir lain gitu. Kamu gajinya cuma 1,5 juta, kamu infakkan 1 juta, nggak cuma 500, urip tawakmu itu. Ya nggak mengidahkan kekuasaan Allah. Coba sampean ada yang berani nanti SMS saya kasih ya.
Saya cuma bantu doa saja. Saya bantu doa saja. Sampai dipakai kemana saja, monggo. Sampai kan ingin tahu keajaibannya Tuhan, betul. Iya tuh. Terus keajaibannya Tuhan seperti apa, keimanannya sampai seperti apa, itu akan support satu sama lain. Praktek sama yang di dalam, praktek sama yang di dalam. Makanya kalau di dalam nanti dinamakan iman, kalau di luar namanya amalus soleh. Makanya terus berdampingan, ya ayyuhalladzina amanu dan wa amilus soleh, berdampingan terus. Nah, ini sampean kalau memang punya ada tergerak hatinya, misalkan sampai pas jalan di mana, oh ini kok belum selesai masjidnya, oh ini ada madrasah belum selesai nih, besok saya tak infak ke sana kalau gajian, tapi nelfon saya dulu. Pak, ini saya mau berinfak, oke, Bismillah, gini caranya. Nah, saya support ya. Itu untuk meningkatkan keimanan. Jadi iman itu keyakinan ya, keyakinan itu bertingkat-tingkat. Mulai dari yakin saja, karena saya yang ngomong sampai yakin karena saya nggak pernah bohong, itu namanya yakin toh. Di atasnya yakin adalah ainul yakin. Ada, ada. Jadi misalkan saya itu menginformasikan ke sampean itu bahwa di sebuah kota namanya Kota Batu agak ke utara itu adalah sumber air panas, padahal di sekitarnya itu dingin pol, di tengah-tengah ada air panas. Saya informasikan kepada sampean karena sampean melihat sayanya, itu namanya yakin saja. Oh yakin, bapak ini nggak akan bohong, nggak pernah bohong selama ini. Berarti aku yakin bahwa di sana ada air panas, namanya sumber Cangar misalkan. Terus tak kalah sampean saya ajak ke sana, sampean melihat saja sudah ada asap keluar dari air itu kan. Oh iya ya. Ini tanda-tandanya bahwa air itu panas, ada asap yang keluar. Iya benar. Terus tak kalah sampean jegur ke dalam, itu namanya hakul yakin. Oh iya ya, hangat semua, panas semua. Sampean merasakan sudah. Sampean punya penyakit asam urat, jegur di situ, sampean keluar dari situ, sembuh itu asam urat. Itu namanya akmalul yakin, kesempurnaan keimanan. Lah itu yang dinamakan iman. Makanya yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu orang yang sudah mencapai keyakinan akmalul yakin. Jadi nggak sembarangan orang beriman dipanggil. Panggil, gosipnya tetap jalan, gitu kan? Puasa gosip jalan. Puasa hasad dengki jalan, nggak bisa. Yang dipanggil untuk mencapai muttaqin tadi, la'allakum tattaqun, akhir dari ayat itu yaitu orang yang sudah mencapai tingkat akmalul yakin, kesempurnaan keyakinan. Paham ya? Jadi kesimpulan dari pengajian sekarang ini, satu, kalau kita bekerja kita harus jujur kepada Allah namanya siddiq, jujur kepada sesama namanya amanah. Dua, kita harus cerdas kalau di sifatnya Kanjeng Nabi namanya fatona, cerdas dalam membidik peluang-peluang bisnis yang ada. Terus yang ketiga, yang cerdas dalam tabligh, dalam menyampaikan. Ini marketing harus mengikuti Kanjeng Nabi, harus cerdas dalam menyampaikan apa-apa yang menjual dari perusahaan itu. Jadi banyak nanti yang ikut, yang mempercayakan proyeknya kepada perusahaan misalkan itu. Terus yang ketiga yang kita cari dalam berbisnis itu adalah keberkahan. Sering-seringlah kita berinfak dan sedekah. Terus yang keempat, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang diberikan. Caranya apa? Lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa-siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti hakikatnya dia tidak berterima kasih sama Allah. Jadi harus bersyukur, harus berterima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Seorang pimpinan harus pandai-pandai bersyukur seperti itu. Terus apa lagi? Khairunas, ampunun, sudah selesai. Jadi 4 itu dipegang ya. Terus mengerjakan sesuatu kebaikan walaupun kita belum sempurna,
tapi jangan ditinggalkan semua. La yudrikuhu kullu, la yudrikuhu kullu. Jadi kita belum bisa mengerjakan kebaikan 100%, jangan ditinggalkan 100% kebaikan itu. Jangan nunggu kaya kalau ingin berinfak. Oh Pak, penghasilan saya masih 1,5 juta ya Pak. Terus kamu mau berinfak nanti kapan? Setelah 10 juta ya. Ya enggak sampai-sampai nanti. Terakhir terus berproses ya, karena dalam proses itu ada keberkahan, barokah fil harokah. Keberkahan itu datangnya dari berproses. Contohnya berproses itu seperti apa juga ya? Gak peduli itu, misalkan yang berproses marketing, tapi yang menikmati pimpinan misalkan seperti itu. Itu kejadiannya yang menimpa pada Siti yang mencari air itu loh. Siti Hajar. Apa yang dilakukan sama Siti Hajar? Naik dan turun bukit, namanya bukitnya Safa dan Marwah. Berapa kali? Kok tahu namanya? Belum ke sana sudah memastikan ya. Saya lihat di TV Pak. Ya memang ya. Jadi yang berproses adalah Siti Hajar, tapi yang menemukan air adalah Nabi Ismail. Nggak peduli siapa yang berproses, yang penting tujuan dari perusahaan ini, goal dari perusahaan ini, jangka pendek maupun jangka panjangnya harus ada yang harus terus berproses. Seorang karyawan harus berproses, seorang pimpinan juga harus sama-sama berproses. Ini kan yang diem cuma Nabi Ismail nih, ibunya yang berproses, tapi yang mendapatkan Nabi Ismail. Ini tanda-tanda kemukjizatan dari Allah. Makanya inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Enggak peduli siapa yang berproses. Dari sampean berproses secara apa? Secara ikhtiar oke, secara batin juga harus oke. Contohnya minimal 7 sunnah Nabi dikerjakan. 7 sunnah keseharian Nabi dikerjakan. Apa aja? Apa aja Mas? Satu. Tujuh? Belum atau lupa namanya? Baru Pak katanya. Oh ya, enggak apa-apa. Berarti kelewatan bab itu dulu. Jadi 7 sunnah keseharian Nabi itu, 1 harus tetap bersuci. Enggak boleh putus, ambil wudu lagi. Menyentuh mbaknya, astagfirullahaladzim. Punya wudu, nah, gitu kan ya. Punya wudu. Gini. Sekarang kan udah dipraktekkan. Semenjak ada pandemi ini kan dipraktekkan. Kalau salaman kan gini. Atau gini. Kalau nyentuh istri gini, batal enggak? Enggak ya. Kalau nyentuh bukan muridnya. Enggak juga ya. 1 harus menjaga wudu 24 jam kalau bisa harus dijaga. Nomor 2 harus sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib bagi Kanjeng Nabi, sunnah bagi umatnya. Yang ketiga harus sholat berjamaah. Yang keempat harus qiraatil Quran tadarusan. Jangan setiap Jumat, tiap hari. Nomor 5 ya. Nomor 5 harus berbanyak istighfar. Nomor 6 harus sholat duha. Nomor 7 harus memperbanyak infak. Jadi 7 keseharian Kanjeng Nabi. 1 menjaga wudu, 2 sholat tahajud, 3 sholat berjamaah, 4 qiraatil Quran, 5 memperbanyak istighfar, 6 sholat duha, 7 berinfak. Sudah sip ya? Dah. Semoga pengajian hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu
yang perantara saya sebagai wasilahnya juga bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Kesuksesan di dunia dan juga kesuksesan di akhirat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan orang tua kita, semoga yang masih hidup diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan orang yang muttaqin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal semoga diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jinan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi 'ilmihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hikmati warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabina wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallam.